Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita menaikkan pujian, syukur kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Panggilan beribadah dilandasi dari Mazmur 100 ayat 1 sampainya ayatnya yang ketiga. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Dengan sikap tetap berdiri, mari kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku.
1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam waktu teduh kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mari bersama kita pujikan Seharusnya Ku Datang Tuhan. Mempersiapkan waktu kita untuk memasuki doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita meresapi setiap kata-kata dari pujian ini yang mengajak setiap kita bahwa mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan, dengan kerinduan yang mendalam, bukan hanya di saat ketika kita hanya membutuhkan Tuhan, tetapi di segala waktu, mari kita datang kepada Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan, hanya karena sejuta seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena aku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena aku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena aku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Roma 5 ayatnya yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki setiap kita agar kita sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, seperti pujian yang kita naikkan, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Tetapi jikalau kita berkata secara jujur dan kita mengakui bahwa seringkali segala aktivitas dan segala tantangan duniawi membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya, dan hal itu
biarlah setiap kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu sekalian mengambil sikap teduh, berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, seperti pujian yang kami naikkan, ketika Engkau mendapati sikap di dalam diri kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, di mana mungkin seringkali kami hanya datang kepada Tuhan ketika kami merasa kami sedang membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika kami mampu berdiri dengan kekuatan kami melupakan Engkau. Ya Bapa di sorga, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam menjalani aktivitas kami di dalam minggu ini, mungkin seringkali kami mengecewakan Tuhan, membuat setiap sesama kami sakit hati terhadap kami. Ya Bapa, ampunilah kami. Jikalau Engkau mendapati sikap hati kami, pikiran kami, tutur kata kami tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya Bapa di sorga, ampunilah kami. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Memohon Tuhan memulihkan kami, melawat kami dengan belas kasih-Mu, supaya kami di dalam kehidupan selanjutnya, menghadapi aktivitas kami, menghadapi tantangan dunia kami senantiasa berpegang dan mengingat akan firman-Mu, supaya kami tidak terjatuh. Terpujilah Bapa di sorga, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 32 ayat 1 sampai yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bersama kita akan membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan milik kita lagi, namun milik Kristus. Mari setiap kita berdiri dan kita membacakan petunjuk hidup baru. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita yang telah menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan, kita merasakan lawatan dan belas kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan dalam rembulan dan cahaya mentari. Badai
dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu bagaikan air yang bukan hanya menyirami setiap kita tetapi juga menyegarkan setiap kita. Setiap perkataan firman Tuhan menguatkan setiap kita. Mari bersama mempersiapkan waktu memasuki perenungan firman Tuhan. Kita pujikan tutur kata. Disampaikan oleh Evangelis Arumi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pada hari ini kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam satu tema seri kelanjutan dari yang kemarin, masih satu seri Church Calling. Kita hari ini belajar tentang koinonia, ya, Church Calling, koinonia yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Efesus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian kita satu di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa perenungan firman Tuhan pada hari ini.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sertailah kami karena kembali hari ini kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, cerai hati dan pikiran kami, supaya kami memahami maksud dan rencana-Mu, agar kami boleh terus menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang terus belajar melatih diri kami untuk memadankan diri kami sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba-Mu di dalam segala keterbatasan menyampaikan, kami memohon pertolongan Tuhan ada pada kami, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 3 minggu ini, mulai dari minggu yang kemarin hingga minggu yang ke depan, kita akan belajar sebuah rangkaian tugas panggilan gereja. Nah, yang minggu lalu kita sudah pelajari tentang diakonia, itu merupakan tugas gereja, diakonia. Lalu kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang koinonia, dan di minggu yang akan datang kita akan belajar tentang marturia. Nah, apakah arti-artinya? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kemarin kita sudah belajar tentang diakonia, hari ini kita akan belajar tentang koinonia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya koinonia itu merupakan hal yang esensi di dalam kehidupan gereja. Ya, koinonia adalah sebuah hal yang esensi dari sebuah gereja, karena koinonia itu memiliki pemahaman kebersamaan pikiran dan pandangan. Kebersamaan pikiran dan pandangan, sebuah hubungan antara pribadi Kristen, 2 pribadi atau banyak pribadi sebagai sebuah akibat karena kita sudah hidup di dalam satu komunitas, satu persekutuan. Sebuah persekutuan, sebuah kebersamaan itu pasti menjadi cita-cita kita semua. Orang tidak suka kalau merasa sendirian. Orang akan sangat senang atau sangat diberkati ketika dia punya banyak teman. Orang akan senang kalau misalnya ada persekutuan. Ketika hari-hari ini kita di dalam masa-masa pandemi, banyak jemaat yang bertanya kepada saya, kapan kita bisa beribadah secara offline lagi, tatap muka? Karena rindu, ya, saling rindu satu dengan yang lain, karena kita biasa bertemu, berkumpul, bersekutu. Nah, sebenarnya esensi dari koinonia itu seperti itu, sebuah persekutuan, sebuah kebersamaan. Semua orang pasti bercita-cita untuk memiliki sebuah persekutuan yang hangat, yang perhatian, yang penuh dengan sukacita, kira-kira seperti gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula mereka berkumpul tiap hari kayak nggak ada bosennya, mereka bertemu, mereka berbagi, mereka belajar, mereka berdoa bersama. Itu pasti menjadi sebuah cita-cita kita di dalam keluarga, kita di dalam gereja, atau kita dimanapun. Banyak jemaat ketika gerejanya di dalamnya banyak pertengkaran, ada satu dengan yang lain bertengkar, misalnya sesama majelis bertengkar, misalnya dengan hamba Tuhan bertengkar, sesama jemaat bertengkar, pasti situasi itu tidak disukai, sehingga orang mungkin akan sedikit demi sedikit pergi mencari sebuah persekutuan yang indah, yang nyaman. Nah, seperti video berikut ini, saya ingin sebelum kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saya ingin kita bersama-sama melihat video berikut ini. It's smarter to travel in groups.
Ya, jemaat sekalian, video itu berbicara tentang bagaimana indahnya sebuah kesatuan. Kalau misalnya ada satu semut ketika dia bertemu dengan lawannya atau hewannya lebih besar yang mau menindas dia, pasti dia kalah. Tapi ketika kita lihat di dalam video tadi, ketika mereka bersama-sama menjadi sebuah kekuatan yang baik. Nah, itu pun menjadi kerinduan bagi kita, tetapi faktanya di dalam kehidupan gereja, bahkan di dalam kehidupan keluarga kita tidak selalu bisa mendapati situasi, suasana, persekutuan yang demikian. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekarang sedang mengalami di dalam keluarga banyak konflik, di dalam keluarga banyak berselisih paham, di dalam gereja juga berbeda pendapat. Nah, tetapi mengingatkan kepada kita bahwa kita gereja dipanggil dengan sebuah tugas, salah satunya adalah untuk bersekutu. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita melakukan koinonia, melakukan sebuah persekutuan, melakukan sebuah kesatuan di mana ada kebersamaan pikiran, kebersamaan hati. Nah, kita akan bersama-sama membuka dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya ingin kita menyimak firman Tuhan ini dalam sikap berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, rekan-rekan sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan ini yang akan saya bacakan bagi kita. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat indah mengajarkan kepada kita tentang sebuah kesatuan. Nah, di sini kita melihat bersama-sama bagaimana Paulus memberikan sebuah esensi, sebuah makna tentang apa itu koinonia yang disimpulkan dalam satu kata di situ, kesatuan roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, koinonia itu adalah sebuah kesatuan. Nah, kalau saya bisa menggambarkan supaya kita memahami arti dari koinonia, itu orang-orang Yunani memberikan gambaran seperti ini. Koinonia itu adalah ketika mereka pada waktu itu dibangun banyak teater. Jadi nonton bioskop itu nggak cuma hari-hari ini dan di Sidoarjo dan di Indonesia saja ya, tetapi itu dari zaman perjanjian baru itu sudah ada dibangun teater. Jadi pada waktu itu teater. Kalau sekarang kan bioskopnya udah canggih ya. Dibangun sebuah teater dan orang-orang Yunani ini sangat suka melihat pagelaran teater. Nah, ketika mereka membangun teater, membangun stadion, maka di situ mereka mengadakan pertemuan dan orang-orang pemain teater ketika mereka sudah menyiapkan, maka ada pagelaran teater. Nah, orang-orang yang ingin menikmati teater itu, maka mereka pasti akan menyediakan waktu, uang, dan tenaga mereka untuk hadir di bioskop itu, hadir di stadion itu untuk menyaksikan teater. Apa tujuannya mereka datang ke stadion itu? Satu, menonton teater. Lalu kemudian apa persamaan dari semua orang yang datang itu? Mereka sama-sama suka dengan teater.
Tidak ada yang datang ke sana karena mau arisan ataupun datang ke sana karena mau melakukan hal yang lain. Nah, tetapi mereka datang ke sana tujuannya adalah satu, mereka mau menikmati teater. Mungkin ada juga ya seperti hari-hari ini di bioskop, tidak semua orang mau nonton teater, tapi ada yang mau ketemu temannya, ada yang mau macam-macam. Tetapi yang digambarkan di dalam teater ini adalah ketika mereka memiliki sebuah kepentingan yang sama, yaitu menikmati pagelaran teater yang kemudian membuat mereka mempersiapkan diri, mereka meluangkan waktu, mereka duduk bersama di tempat itu, dan ketika mereka duduk di sana, mereka semua terfokus, terpusat kepada satu hal, yaitu tentang pagelaran teater yang mereka tonton. Nah, itu merupakan gambaran tentang arti dari koinonia, sehingga persekutuan menurut tradisi Yunani itu adalah sebuah kumpulan orang yang sengaja mereka mau berkumpul di dalam sebuah kepentingan yang sama. Kepentingannya sama, orang-orangnya berbeda. Memang itu tradisi Yunani, tetapi ketika teater itu dibangun, saya percaya juga bahwa yang hadir di sana bukan hanya orang Yunani, tetapi orang-orang yang lainnya juga. Nah, ini merupakan koinonia, sebuah kelompok, sebuah kebersamaan. Nah, itu sebabnya hari-hari ini kita juga melihat ada konser, ada pagelaran, tetapi ada juga konser-konser yang berakhir dengan ricuh. Nah ini ya, bukan ini yang dimaksudkan oleh koinonia, tetapi koinonia itu adalah sebuah kebersamaan yang fokusnya kepada kepentingan bersama, yaitu dalam konteks teater, yaitu menyaksikan teater. Nah, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai koinonia, ternyata koinonia itu berasal dari kata ekaleo yang juga membentuk kata eklesia. Nah, jadi koinonia dan eklesia itu berkaitan erat. Itu sebabnya ketika bilang gereja, maka gereja itu punya tugas salah satunya adalah berkumpul, bersekutu, ya, bersekutu. Nah, sehingga pahamlah kita bahwa ketika kita datang ke gereja, kita itu datang dalam satu tujuan yang Tuhan kehendaki, bersekutu. Kita datang ke gereja bukan untuk cari wifi, ya. Kita datang ke gereja bukan untuk menyelamatkan diri dari kebosanan. Kita datang ke gereja bukan untuk main HP, tetapi satu fokus kita, yaitu bersekutu. Bagaimanakah kita bisa mengerjakan panggilan kita sebagai gereja? Karena pada hari-hari ini seperti yang kita tahu bahwa gereja pun memiliki banyak perbedaan yang kemudian bisa membuat kita terpecah satu dengan yang lain. Kondisi pandemi sekarang membuat persekutuan kita berjauhan karena kita sudah mulai nyaman dengan diri kita sendiri, atau persekutuan lewat virtual dengan aplikasi-aplikasi. Tetapi bagaimana kita tetap menjalankan koinonia, tugas panggilan kita sebagai koinonia. Nah, yang pertama, mari kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Poin yang pertama, di sini saya akan mengajak kita untuk membahasnya dalam 2 poin, ya, hanya 2 poin saja. Dan poin yang pertama itu adalah pahami panggilannya. Pahami panggilannya. Apa maksudnya? Mari jemaat Tuhan kita memperhatikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Disimpan kata panggilan, ya, dipanggil dan panggilan. Ada satu kata yang diulang 2 kali dalam bentuk yang berbeda di ayat yang pertama. Ayat yang keempat dikatakan di sini, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua ayat ini mengulang masing-masing 2 kali tentang kata panggilan.
Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada kita kata panggilan. Mengapa tugas panggilan gereja, marturia, diakonia, dan koinonia itu menjadi hal yang penting? Karena kita harus memahami tentang kata panggilan. Kalau kita tidak memahami apa kata panggilan, maka kita tidak akan menganggap itu penting. Teman-teman yang sekolah dan yang kuliah, kalau teman-teman tidak tahu apa artinya tugas, ya, yang diberikan dosen atau guru, bahwa ketika teman-teman tidak mengerjakannya, itu akan berpengaruh kepada nilai raportnya, maka teman-teman tidak akan menganggap itu sebuah hal yang penting. Kalau dosen atau guru memberikan tugas, besok dikumpulkan, terus kemudian memberikan tugas, dan dia tidak mengatakan besok dikumpulkan, pasti teman-teman akan memiliki beban yang berbeda. Kalau besok dikumpulkan, hari ini akan teman-teman kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika dibilang itu tugas ya untuk supaya kamu mengetahui saja, supaya kamu punya wawasan, maka teman-teman pasti, ya bukan pasti, kebanyakan ya enggak apa-apa, enggak dikerjakan juga enggak apa-apa. Nah gitu ya, karena tahu apa makna kata tugas dan konsekuensinya kalau tidak melakukan. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang kata panggilan. Kata panggilan, seperti yang saya katakan tadi, itu berasal dari kata Yunani kaleo, yang kemudian menjadi asal kata dari kata eklesia, dan kaleo itu, panggilan itu juga menjadi kata yang membentuk koinonia. Di dalam sebuah kamus teologi, arti kata kaleo, arti kata panggilan itu adalah sebuah undangan yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan untuk menerima keselamatan dalam kerajaannya melalui Yesus Kristus. Undangan itu diberikan secara lahiriah melalui pemberitaan Injil, dan secara batinia oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, di dalam teologi reform yang kita anut, pengertian ini muncul dalam dua bentuk kata panggilan, yaitu panggilan umum dan panggilan efektif. Panggilan umum dan panggilan efektif. Panggilan umum itu merupakan sebuah istilah yang diterapkan untuk penawaran Injil kepada seluruh dunia. Jadi ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia, nah itu dikatakan sebagai panggilan umum. Tetapi panggilan efektif, panggilan yang kedua, itu merupakan sebuah peristiwa atau proses di mana orang banyak dibawa dalam suatu status keselamatan. Nah, kedua istilah ini, panggilan umum dan panggilan efektif, ini sejalan dengan International Standard Bible Version yang tadi saya sudah katakan artinya, yaitu sebuah undangan yang diberikan kepada manusia untuk menerima keselamatan. Undangan itu diberikan secara lahiriah berupa pemberitaan Injil, itulah panggilan umum, dan berupa pekerjaan Roh Kudus, itulah panggilan khusus, sebuah proses untuk membawa orang yang sudah dipanggil secara umum itu kepada sebuah status keselamatan. Jadi panggilan ini bukan seperti panggilan saya memanggil teman saya. Panggilan ini bukan seperti saya memanggil orang tua saya. Tetapi panggilan ini adalah panggilan yang berasal dari atas kepada sesuatu yang ilahi kepada manusia yang berdosa. Bukan sekedar panggil hoi, hoi gitu ya, tidak. Tetapi sebuah panggilan, sebuah undangan, sebuah penawaran untuk masuk di dalam proses menuju status keselamatan. Dan ketika kita menyatakan kita percaya kepada Kristus, keselamatan kita peroleh. Pembenaran melalui iman kita peroleh. Panggilan ini, panggilan efektif, panggilan umum dan panggilan efektif tidak dapat kita pisahkan kedua-duanya.
itu memiliki dampak, yaitu dampaknya adalah menghasilkan iman. Dan kemudian menuntun gereja, yang saya maksudkan gereja di sini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang, bukan gedung gereja kita, ya, tetapi pribadi-pribadi itu kepada Kristus yang membenarkan, menguduskan, dan memuliakan gereja tersebut. Di dalam Roma 8 ayat 29 dan ayat yang ke-30, ayat yang begitu terkenal, saya akan membacakannya bagi kita. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga dimuliakannya. Nah, inilah proses kepada menjadi orang, menjadi gereja. Menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan Kristus. Orang yang hidup di dalam anugerah keselamatan Kristus. Bukan hanya sekedar terima Yesus, dibaptis, selesai. Tidak. Tetapi mereka yang berada dalam status keselamatan itu, mereka sampai kepada dimuliakan oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika panggilan efektif ini, ketika panggilan itu diberikan dan orang itu merespon, akan menghasilkan iman. Dan iman itu akan menghasilkan pembenaran, dan terus orang itu tidak akan berhenti sampai di situ, tetapi dia akan mengalami yang namanya pengudusan demi pengudusan. Mulai dikikis karakter-karakter keberdosaannya dan dibawa kepada kemuliaan Kristus, mengalami karakter Kristus, menghasilkan buah roh dalam kehidupannya. Nah, itu sebuah proses yang kalau kita istilahkan seperti pohon itu, kalau dia akarnya subur, maka dia tidak berhenti sampai di situ. Dia akan mulai batangnya akan mulai tinggi, daunnya mulai keluar banyak, semakin hijau, dan kemudian menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah tindakan yang berasal dari Allah. Sepenuhnya adalah kedaulatan Allah. Sehingga kalau kita berbicara, kok bisa ya ada orang yang mendengar firman Tuhan terus-menerus, saya sudah beritakan 10 tahun. Loh, saya memberitakan, tapi orang itu tidak percaya-percaya. Yang ini sekali dengar firman langsung bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu semua adalah tindakan anugerah dan kuasa Allah berdasarkan kedaulatannya. Sehingga tidak semua orang ketika satu kali mendengar firman Tuhan langsung bertobat. Ada yang perlu proses, ada yang segera. Nah, itu semua berada di dalam kedaulatan Allah. Tapi ketika orang itu terus-menerus menolak, nah, kita tahu akhir dari orang yang seperti demikian. Nah, Louis Berkhof, seorang teolog, mengatakan bahwa orang-orang yang telah dipanggil secara efektif ini akan disatukan oleh Roh Kudus di dalam gereja, ya, menjadi sebuah persekutuan orang-orang pilihan Allah yang imannya menyatakan diri, memperlihatkan dirinya melalui pengakuan dan perbuatan. Nah, itu sebabnya pengakuan dan perbuatan dari orang-orang yang telah dipanggil dan telah menjadi eklesia, menjadi koinonia, menjadi persekutuan, menjadi gereja, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia. Pengakuannya, dia tidak hanya katakan di dalam hati, saya percaya Kristus, tetapi dia menyaksikan, dia memberitakan, dia menyatakan, saya percaya Kristus, dan saya ingin kamu juga percaya, sehingga saya menceritakan. Itu yang dilakukan oleh Paulus ketika dia benar-benar berpindah dari manusia lamanya, menjadi manusia baru, menjadi gereja, maka dia tidak pernah berhenti memberitakan kesaksian hidupnya sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Pengakuan dan perbuatan dari gereja ini juga
terlihat di dalam sebuah persekutuan. Mereka, orang-orang yang sudah menjadi gereja, orang-orang yang sudah menjadi orang-orang pilihan Allah, pasti mereka akan merindukan persekutuan. Seperti Paulus, saya terus memberikan contoh kepada Paulus. Paulus ini ketika dia bertobat, satu pertama yang dilakukan adalah dia mencari kumpulannya, kumpulan orang-orang Kristen. Sampai orang-orang Kristen itu menjadi takut. Ini orang ini benar-benar apa enggak nih? Jangan-jangan dia masuk ke tempat kita mau bunuh lagi, enggak sungguh-sungguh bertobat. Ketika dia kembali ke Yerusalem, yang dicari pertama kali adalah komunitas orang Kristen. Persekutuan. Sehingga satu hal yang menunjukkan ciri seorang yang sudah betul-betul hidup di dalam Tuhan adalah dia tidak akan melalaikan yang namanya persekutuan. Dia akan rindu bersekutu. Dia akan rindu untuk saling memperhatikan, saling berbagi, saling belajar, mencari kumpulannya. Sehingga kalau kita katakan bahwa kita orang Kristen, tetapi saya tidak butuh orang lain, yang penting saya ke gereja, nggak apa-apa saya mainan HP sendiri, yang penting saya fokus sama Tuhan. Saya pikir ini belum merupakan sebuah bentuk gereja yang sesungguhnya. Karena gereja yang sejati itu adalah yang ketika sudah percaya kepada Kristus itu akan hidup di dalam sebuah persekutuan. Mari kita mengevaluasi diri kita melalui arti yang pertama dari koinonia ini. Apakah kita menjadi orang-orang yang di dalam keimanan kita tetap egois dan tidak memerlukan orang lain? Karena pada dasarnya ketika kita bersama-sama, seperti video yang saya tunjukkan tadi, bersama-sama itu akan membuat kita saling menolong. Tidak ada orang yang dapat hidup, bertumbuh, berjuang sendirian. Yang ada adalah ketika kita mengerjakannya di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah persekutuan, maka kita menjadi orang-orang yang berhasil. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi, pahami panggilannya. Sehingga panggilan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ya Bapak Ibu. Panggilan itu bukan sekedar menyapa, tetapi panggilan ini adalah sebuah undangan, sebuah cara Tuhan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam keselamatannya. Yang kedua, usahakanlah menjaga. Usahakanlah menjaga. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada dikatakan berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. Di dalam terjemahan bahasa aslinya, maka kata berusahalah untuk memelihara ini memakai kata yang demikian baik, yaitu bertekun. Berusahalah itu artinya adalah bertekun. Dan bertekun di sini bentuk katanya bukan hanya kata kerja, tetapi kata sifat. Sehingga bisa dikatakan berusahalah untuk memelihara kesatuan roh itu milikilah sifat untuk memelihara kesatuan di dalam Roh Kudus. Ini makna yang sebenarnya ada di dalam ayat yang ketiga. Kalau saya memiliki sifat, sifatnya supel, gampang bergaul. Nah, maka apa maksudnya Bapak Ibu? Dimanapun saya berada, tanpa saya mengatakan apapun, tanpa saya harus men-setting di dalam otak saya, hari ini saya harus bisa bergaul. Tidak. Tetapi orang yang memiliki sifat bergaul, itu secara otomatis ketika dia berada di dalam sebuah lingkungan yang baru, dia akan gampang mengakrabkan diri kepada orang. Sifatnya orang itu pemarah. Orang itu punya sifat pemarah. Nah, apa maksudnya? Dia tidak perlu men-setting, untuk kasus ini saya harus marah nih saya nih. Tidak.
Tetapi secara otomatis karena itu menjadi gaya hidupnya, menjadi sikapnya sehari-hari, maka kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, dia akan langsung marah. Sehingga kita katakan sifat. Nah, sifat itu merupakan sesuatu yang kita katakan ketika kita terus-menerus melakukannya. Sehingga kita katakan, oh sifatnya orang ini begini, sifatnya orang itu begitu. Nah, di dalam ayat yang ketiga, Paulus mengatakan, milikilah sifat tekun untuk memelihara kesatuan roh. Artinya, ketika kita di dalam sebuah koinonia, sebuah kebersamaan, sebuah persekutuan untuk satu tujuan bersama, maka kita diminta untuk secara otomatis memiliki semangat bersatu, bukan bercerai. Efesus, surat yang ditulis Paulus untuk jemaat Efesus, ini memiliki latar belakang bahwa orang-orang di dalam kota Efesus itu bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya orang-orang Yunani, tetapi mereka kedua suku itu ada di dalamnya. Juga orang-orang Romawi ada di sana. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang kita tahu cara berpikirnya juga pasti berbeda. Latar belakang itu bukan hanya sekedar saya suku Tionghoa, saya adalah orang yang suku Jawa, saya adalah orang suku Batak, atau yang lainnya. Tetapi suku itu juga menggambarkan tentang bagaimana orang itu berpikir. Bagaimana cara berpikir orang itu. Orang Tionghoa memiliki prinsip hidup seperti ini. Orang Jawa punya prinsip hidup seperti itu. Orang Batak punya prinsip hidup seperti itu. Nah, semua punya perbedaan. Cara mereka bergaul dengan semua keberbedaan itu membuat di dalamnya potensi-potensi untuk pecah dan berkonflik sekalipun mereka sama-sama dikatakan sebagai jemaat. Sehingga Paulus katakan, milikilah sifat untuk tekun di dalam menjaga kesatuan. Tekun itu terus-menerus melakukannya. Ketika ada tantangan, dia tidak akan katakan, ya wes lah buyar ae. Ya, tidak demikian. Tetapi tekun itu terus berusaha supaya kesatuan itu benar-benar terjaga. Lebih jauh lagi di dalam ayat yang keempat, kesatuan roh, Paulus memberikan secara spesifik kesatuan roh itu maksudnya seperti apa. Dikatakan di situ di dalam terjemahan baik bahasa Yunani, KJV maupun NIV di sana mengartikan sama, yaitu penjelasan tentang ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, di sana ada satu tubuh, di sana ada satu roh, di sana ada satu Tuhan, di sana ada satu iman, satu baptisan. Nah, apa maksudnya? Satu tubuh itu merujuk kepada Roma 12 ayat yang kelima. Yaitu kesatuan tubuh Kristus. Sebuah kesatuan anggota tubuh Kristus yang ketika di dalamnya mereka tidak bergerak masing-masing, tetapi mereka merupakan sebuah kumpulan kesatuan bagian-bagian yang berbeda fungsi satu dengan yang lain, tetapi memiliki satu kepala, yaitu Kristus. Di situ dikatakan bahwa ketika orang-orang yang berkumpul di dalam gereja itu memiliki satu fokusnya, meskipun mereka sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan, tetapi mereka sama-sama berada di dalam pimpinan Kristus sebagai kepala. Sedangkan satu roh itu menunjukkan kepada iman kepada Allah Tritunggal. Itu sebabnya dikatakan juga di dalam ayat yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua dan di dalam semua. Ini menunjukkan kepada bahwa yang disembah bukan hanya Allah Bapa, seperti salah satu aliran, ya, atau hanya Yesus, atau hanya Roh Kudus. Tetapi di sini kita melihat bahwa satu Allah, satu baptisan. Ketika kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga iman kita adalah iman yang mengakui Allah Tritunggal.
yang keselamatan yang diberikan oleh Allah Tritunggal itu dilakukan melalui Yesus Kristus dan terus-menerus dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika satu tubuh dan satu roh ini tidak kita kerjakan, maka koinonia pasti tidak akan terjadi. Ketika kita tidak hidup di dalam satu tubuh dengan kepentingan Kristus sebagai yang utama, dan kita tidak berada di dalam satu iman, maka tentu saja perpecahan pasti terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 31 Oktober yang lalu, kita belajar tentang reformasi, kita menghayati ya hari reformasi, di mana di situ reformasi yang dilakukan oleh Luther. Nah, Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar cerita tentang reformasi, dan saya ingin mengambil kisah ini sebagai aplikasi bagi kehidupan kita, bagaimana kita hidup di dalam koinonia. Yang pertama, jadi sebelum abad yang ke-16 kita mengenal ada sebuah gereja dari zaman Paulus ya, ada gereja-gereja rasul, gereja apostolik. Lalu kemudian hingga sampai kepada sampai abad ke-16 di situ ada satu gereja yang gereja apostolis itu membesar dan kemudian memiliki wibawa yang kita kenal dengan nama Gereja Katolik Roma. Nah, Gereja Katolik Roma ini merupakan yang menekankan tentang persatuan ya. Pusatnya ada di Roma. Nah, di sini dengan Paus sebagai pemimpinnya, Paus sebagai pemimpin dari Gereja Katolik Roma. Dan semangat gereja pada waktu itu adalah kesatuan. Karena itulah yang terus turun-temurun diajarkan, bukan seperti yang diajarkan Paulus juga. Kesatuan. Nah, tetapi kemudian menjelang abad ke-14, masuk ke dalam abad ke-14, 15, dan sampai puncaknya 16, dan puncaknya, klimaksnya lagi ada dalam 31 Oktober 1517 itu, Gereja Katolik Roma ini yang memiliki pemahaman bahwa dia dalam merupakan wakil Allah, mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Gereja Katolik Roma mulai berbelok di dalam doktrinnya. Mulai di sana memiliki paus yang memiliki kewibawaan, akhirnya kewibawaannya itu setara dengan raja, sehingga raja pun harus ditabiskan oleh paus, didoakan dulu ya, seperti di GKKA ini kan majelis-majelis yang mau menjabat itu kan didoakan dulu. Kalau ingat di awal periode itu didoakan oleh ketua sinode. Nah, ini juga paus harus menabiskan dulu raja. Lalu kemudian paus ini tidak hanya bicara tentang memimpin di dalam gereja, tetapi mulai punya kekuasaan-kekuasaan, mulai terlibat di dalam keputusan-keputusan raja, tetapi kemudian terjadi kebobrokan di dalamnya, kebablasan. Ditemukan juga para bishop, orang-orang rohaniawan di gereja, ini melakukan persinahan secara tertutup, tidak kelihatan ya, bahkan ada yang kelihatan tetapi mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang ya sudah banyak orang yang melakukan. Nah, dari sisi spiritual, para rohaniawan ini tidak memberikan sebuah teladan yang baik. Lalu kemudian puncaknya yang dikritik oleh Martin Luther adalah tentang persoalan indulgensia, surat pengampunan dosa. Nah, di situ ketika Paus Leo yang ke-10 di abad ke-16 itu, Paus Leo ke-10 itu memulai sebuah proyek pembangunan Basilika Santo Petrus, mau bikin katedral yang besar. Ya, kita kan selalu orang-orang Kristen ini ketika sudah mulai semangat maunya punya gereja yang besar toh, supaya jemaatnya bisa banyak. Nah, di sini katedral yang mau dibangun di Roma, tepatnya di situ, itu tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, pasti banyak. Lah bagaimana mereka mengumpulkan dana? Sama ya dengan gereja hari-hari ini ya, kalau mau bangun gereja ya mengumpulkan dana juga. Nah,
Maka salah satunya Paus Leo ke-10 ini mengutus seseorang bishop yang bernama Johann Tatzel untuk memasarkan, dalam tanda kutip memasarkan, surat indulgensia. Bahwa kalau orang itu ingin mendapatkan pengurangan penderitaan dalam api penyucian atau purgatori. Nah ini ya, caranya adalah belilah surat indulgensia. Maka Johann Tatzel di dalam upaya marketingnya menjual surat indulgensia itu pernah berkata seperti ini. Begitu mata uang atau koin itu bergemerincing di dalam kotak, maka jiwa yang sedang menanti di purgatorium atau api penyucian pun akan terlepas. Ketika uang itu diberikan, maka pada saat itu jiwa orang yang berada di dalam api penyucian itu akan melompat keluar dari api penyucian. Mereka tidak akan menderita. Karena mereka percaya doa orang-orang kudus itu didengar. Nah, sehingga hal ini menimbulkan sebuah kritik yang besar dari Martin Luther dengan menempelkan 95 dalil. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika sudah mulai tidak lagi berada di dalam satu iman, koinonia tidak akan tercapai. Mulai ada perbedaan pendapat. Di sini Martin Luther tidak pernah menginginkan adanya gerakan perpisahan gerakan dengan gereja Katolik Roma. Tetapi karena di dalam prosesnya, maka akhirnya muncullah gerakan Protestan. Menjadi agama kita sekarang, agama Protestan. Yang berbeda dengan Katolik. Katolik yang sekarang pun juga berbeda dengan Katolik pada zaman Katolik Roma. Ada beberapa reformasi yang sudah mereka lakukan. Meskipun seperti surat indulgensia ini pengajarannya masih ada, tetapi tidak seperti pada waktu gereja Katolik Roma. Nah, ketika mulai tidak berada di dalam satu iman, yang Martin Luther mengatakan bahwa pengajaran gereja Katolik Roma pada waktu itu adalah pengajaran yang tidak alkitabiah, tidak sola scriptura, tidak kembali pada Alkitab, karena penebusan itu hanya dilakukan oleh Kristus. Tidak ada campur tangan orang lain, dan pembenaran itu hanya dalam iman oleh karena Kristus Yesus. Ini yang berbeda. Karena di sini gereja Katolik Roma melihat dirinya sebagai wakil dari Kristus sehingga berhak menentukan. Ketika sudah tidak berada di dalam satu iman, koinonia tidak tercapai. Yang kedua, ketika gereja mulai bereformasi, kemudian setelah Luther, maka kemudian di Swiss, di Prancis, dan di tempat-tempat yang lain mulai ada reformasi-reformasi. Tetapi kemudian di Inggris juga mengalaminya. Tetapi bukan reformasi doktrin Alkitab. Tetapi di sini ada sebuah kisah yang unik juga. Pada waktu itu di kerajaan Inggris itu dipimpin oleh seorang raja bernama Henry ke-8. Raja Henry ke-8 ini punya kasus, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kasusnya adalah dia ini memiliki istri. Tahun 1509 ketika dia menaik tahta, dia menikah dengan seorang bangsawan bernama Katharina dari Aragon. Nah, sebenarnya Katharina dari Aragon ini adalah istri dari kakaknya. Tetapi karena kakaknya mati, maka Raja Henry ke-8 lah yang menikahi Katharina dari Aragon. Ketika di dalam pernikahan mereka, ternyata mereka hanya memiliki satu anak perempuan yang namanya Mary. Sedangkan pada waktu itu, menurut tradisinya, seharusnya yang menjadi penerus dari Raja Henry ke-8 itu adalah ya seorang laki-laki. Maka dalam rangka untuk mendapatkan anak laki-laki, maka Raja Henry VIII ini punya gagasan untuk menikah lagi dengan seseorang wanita yang adalah salah satu gundiknya Ratu Katharina yang bernama Anna Boleyn. Nah, Anna Boleyn ini ketika dia
menjalin hubungan dengan Raja Henry yang ke-8, tentunya Katerina tidak menyetujuinya. Karena ketika dia mengambil si Anna Boleyn, itu artinya bahwa Katerina dan Henry ke-8 ini harus membatalkan pernikahan mereka. Dan seperti yang kita tahu bahwa perceraian itu tidak disetujui. Dan pada waktu itu kekuasaan Paus juga begitu mendominasi, sehingga Raja Henry ke-8 ini berusaha minta izin kepada Paus untuk bisa menikahi Anna Boleyn dan membatalkan pernikahannya dengan Katerina dari Aragon. Nah, tetapi Paus tidak menyetujuinya. Karena satu sisi ya Paus ini gentar dengan kekuasaannya Katerina, karena Katerina juga adalah seorang yang punya latar belakang keluarga yang juga punya kekuatan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di sini. Lalu kemudian akhirnya Raja Henry yang ke-8, karena dia berusaha untuk menikahi Anna Boleyn, dia punya keinginan besar untuk menikahi Anna Boleyn supaya dia bisa tetap mengukuhkan jabatannya dan keturunannya sebagai raja, maka memilih untuk berpisah dari gereja Katolik Roma, sehingga muncullah gereja Anglikan di Inggris. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mau saya tunjukkan kepada kita semua pada hari ini adalah ketika Raja Henry punya kepentingan, ketika Paus punya kepentingan, maka kepentingan ini tidak bisa disatukan, dan kemudian kepentingan ini yang menjadi dasar untuk terjadinya perpecahan. Maka gereja di Inggris reformasi, tetapi reformasinya secara politik, tidak secara doktrin, karena doktrin yang dianut gereja Anglikan itu kebanyakan adalah teologi dari gereja Katolik Roma. Ketika ada kepentingan di dalamnya, mereka tidak lagi hidup di dalam satu tubuh dan satu roh. Satu tubuh, yaitu melihat kepentingan Kristus sebagai yang utama, tidak lagi dikerjakan, maka tidak ada lagi koinonia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, pahami panggilan itu. Bahwa setiap kita sampai dengan hari ini mendapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Bukan untuk menikmati pengajaran-pengajaran itu, tetapi juga untuk membawa kita supaya kita tetap berada di dalam status keselamatan kita. Hidup terus diubahkan. Hidup terus mengarahkan diri kepada karakter Kristus. Bapak Ibu tidak dipanggil untuk bersenang-senang di dalam menikmati anugerah Tuhan, tetapi ada disiplin yang harus kita kerjakan. Yang kedua, dimanapun persekutuan akan bubar, ketika ada kepentingan-kepentingan pribadi yang begitu diutamakan, bukan kepentingan Kristus. Ketika kepentingan Kristus yang paling utama, itu akan mendatangkan kebaikan. Di dalam sebuah keluarga, tentunya ayah sebagai kepala keluarga punya kepentingan, punya maksud, punya cita-cita, punya pengharapan. Tapi letakkanlah pengharapan itu kepada Kristus. Karena itulah yang menyatukan keluarga kita. Karena ayah punya kepentingan, ibu juga punya kepentingan, anak-anak punya kepentingan. Tetapi ketika semua menundukkan kepentingannya kepada kepentingan Kristus, koinonia akan terjaga. Begitu juga di dalam gereja. Diaken-diaken, pengurus komisi, semua tidak berasal dari satu perut. Tidak berasal dari satu kandungan. Bahkan anak kembar saja punya kepentingan yang berbeda. Punya perasaan dan pikiran yang berbeda. Tetapi ketika kepentingan Kristus yang kita utamakan, maka kita percaya persekutuan di antara gereja, persekutuan di antara kita sebagai gereja akan tetap terjaga. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita arahkan saat ini hati kita, hidup kita kepada kehendak Kristus, bukan kepentingan kita. Arahkanlah itu kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Arahkanlah itu kepada sebuah pembenaran dan pengudusan yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Kiranya koinonia menjadi gaya hidup kita, sebab itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tolong kami Tuhan, sebab yang dapat menyatukan kami bukan diri kami, kekuasaan kami, dominasi kami, materi kami, tetapi Roh-Mu yang kudus. Persatukan kami supaya semangat kami di dalam bersekutu sebagai gereja Tuhan tetap terjaga walau ada banyak tantangan. Tolonglah kami supaya kami tetap berada di dalam satu iman. Karena itu lindungilah kami dari pengajaran-pengajaran sesat yang terus berseliweran di antara kami, supaya itu tidak menyesatkan kami. Dan tolonglah kami supaya kami terus menjadi pribadi yang mengarahkan diri kepada panggilan itu, berusaha untuk menjaga, memelihara kesatuan kami di dalam Engkau. Dan untuk itu Tuhan, kami kiranya mendapat pertolongan Tuhan untuk meninggalkan zona-zona nyaman kami, dan mulai beranjak untuk mengarahkan diri kami kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, ajar dan tolonglah kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari di dalam sikap hormat kita bersama-sama menyatakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Demikianlah firman Tuhan, kiranya memberkati setiap kita. Mari bersama kita mempersiapkan persembahan kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui 2 cara, bisa disampaikan kepada kantor sekretariat gereja ataupun melalui rekening. Mari bersama kita pujikan, sungguh alangkah baiknya. Saudara semua, hidup
dipimpin oleh Evangelis Hadi Winata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati persembahan supaya dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, secara khusus untuk gereja Tuhan, untuk GKKI Sidoarjo ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk situasi yang kami alami saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi akan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk rencana untuk proses vaksinasi COVID-19. Kami bersyukur ya Tuhan untuk fase demi fase, untuk tahap demi tahap, untuk penelitian maupun juga untuk uji coba. Tuhan, terima kasih banyak. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang menolong, supaya betul-betul matang, dan ketika tiba saatnya dilakukan proses vaksinasi tersebut, supaya betul-betul efektif ya Tuhan, dan orang yang divaksin tidak sakit, tapi betul-betul manjur ya Tuhan untuk menangkal akan virus corona ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, maupun juga untuk pendistribusian tahap demi tahap, siapa yang terlebih dahulu divaksin, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan berikan hikmat untuk para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami ya Tuhan. Tuhan yang menolong dalam kerjasama, dalam koordinasi, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan yang menolong di dalam persiapan ya Tuhan untuk proses vaksinasi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, secara khusus juga untuk persiapan, untuk menjelang, untuk pemilihan kepala daerah. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan yang tolong untuk setiap proses ya Tuhan, Tuhan jauhkan dari segala macam yang jahat. Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik, dan juga hingga nanti sampai saat penghitungan suara, Tuhan jauhkan dari segala macam kecurangan. Tuhan tolong ya untuk seluruh masyarakat, seluruh rakyat ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat di dalam memilih, sehingga pilihan itu Tuhan sungguh merupakan kehendak Tuhan, dan pemimpin yang terpilih betul-betul mengabdi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, dan tidak memikirkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk penginjilan secara khusus dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang berkarya melalui cara Tuhan sendiri, dan biarlah orang boleh mendengar akan kabar baik bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah juru selamat, Engkau adalah kebenaran, dan Tuhan yang memakai kami orang percaya boleh menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, untuk GKKI Sidoarjo. Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya seluruh jemaat Tuhan boleh semakin hari ya Tuhan, boleh semakin bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus, boleh semakin mengasihi Tuhan dan sesama, boleh memiliki kecintaan yang mendalam akan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, merenungkan akan firman Tuhan, dan juga memiliki kehidupan doa yang sungguh intens, yang sungguh erat, sungguh dekat dengan Engkau ya Tuhan, dan dilakukan terus menerus. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan yang tolong supaya semakin hari jemaat Tuhan boleh semakin serupa dengan Kristus. Tuhan yang tolong dalam karakter, Tuhan yang ubahkan untuk setiap hati, Tuhan tolong, Tuhan yang melembutkan, supaya seluruh jemaat Tuhan memiliki hati seperti-Mu ya Kristus, yang boleh sungguh-sungguh mengasihi, dan boleh sungguh-sungguh ya Tuhan memiliki karakter seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan, seperti beberapa nama yang tertera ini ya Tuhan, untuk Pak Gesman, untuk
Bu Wawa, untuk Pak Stefanus, untuk Pak Dian Yohanes, untuk Pak Daniel Budiana, untuk Bu Esther atau Bu Novi. Tuhan, kami bersyukur untuk beberapa rekan kami yang berulang tahun ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya dengan pertambahan usia juga semakin bertambah iman pengenalan akan Tuhan, semakin bertumbuh kerohanian kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong untuk rekan-rekan kami ini ya Tuhan, boleh memiliki kecintaan yang mendalam akan Engkau dalam firman Tuhan, boleh rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, memiliki kehidupan doa yang sungguh mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih banyak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memperhatikan warta. Bersama kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita semua berdiri. Kita pujikan doksologi, doa berkat disampaikan oleh Ibu Pendeta Si Lestari. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya. Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. Kini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.